Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-26 berdasarkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kisah kedua anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pejabat yang mengunjungi sebuah lembaga pemasyarakatan. Sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap pejabat itu, dia diberi kesempatan untuk memberikan abolisi atau pengampunan kepada siapa saja dari narapidana yang ada di lembaga itu. Pejabat itu memerintahkan kepala lembaga untuk mengumpulkan semua napi dalam sebuah ruangan supaya bisa ditanyakan kepada mereka siapa kira-kira dari antara mereka yang bisa dibebaskan. Setelah mereka berkumpul di sebuah ruangan, pejabat itu bertanya kepada mereka, siapakah dari kalian yang ingin dibebaskan? Setiap orang di dalam ruangan itu mengangkat tangan dan meminta dirinya dibebaskan. Ada yang meminta dibebaskan karena kesalahannya sangat ringan. Ada yang pula yang meminta dibebaskan karena sebetulnya ada kesalahan dalam prosedur pengadilan. Ada juga yang minta dibebaskan karena dia adalah korban salah tangkap. Demikian hampir setiap orang mengangkat tangan dan meminta supaya dirinya dibebaskan dengan bermacam-macam alasan. Pejabat itu memperhatikan seseorang napi yang duduk di sudut ruangan tetapi tidak berbicara apa-apa. Pejabat itu bertanya, siapa kira-kira menurut Anda layak dibebaskan pada hari ini? Orang itu menyebutkan sebuah nama, tetapi bukan namanya sendiri. Lalu pejabat itu bertanya, mengapa Anda tidak meminta supaya Anda yang dibebaskan? Orang itu menjawab, saya memang tidak pantas dibebaskan karena saya ini penjahat, telah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang saya sebutkan namanya itu layak dibebaskan karena dia adalah orang baik. Pejabat itu akhirnya meminta kepada kepala lembaga itu untuk membebaskan orang yang terakhir itu karena dia jujur dan menerima dirinya sebagai seorang penjahat dan telah menerima hukuman yang telah dijatuhkan ke atas dirinya. Orang itu telah berubah dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menanyakan pendapat imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi tentang kelakuan dua anak terhadap orang tua mereka yang meminta mereka pergi bekerja di kebun anggur. Anak pertama menjawab ya, tetapi ia tidak pergi. Sebaliknya, anak kedua menjawab tidak, tetapi dia menyesal, lalu kemudian pergi. Siapakah dari antara mereka yang lebih baik? Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi serentak menjawab, pasti anak yang kedua. Kemudian, Yesus selalu membandingkan anak pertama itu dengan imam-imam kepala dan tua-tua adat bangsa Israel yang berkata ya kepada Allah dan selalu menganggap diri benar di hadapan Allah, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Sedangkan anak yang kedua adalah orang-orang berdosa yang selalu merasa tidak pantas, tetapi kemudian bertobat dan menjadi orang yang baik. Saudara-saudari terkasih, apa makna Injil hari ini untuk kita? Sekurang-kurangnya ada dua pesan. Pertama, teks Injil hari ini merupakan kritik terhadap seorang pemimpin di dalam semua bidang kehidupan, termasuk para pemimpin agama-agama yang kadang-kadang sulit mengubah hidupnya karena selalu menganggap diri benar atau sekurang-kurangnya merasa selalu berada di pihak yang benar. Orang seperti itu sulit menerima kritik dan tantangan kenabian. Mereka sulit berubah dan tetap berpegang pada gaya hidup yang tidak cocok dengan tugas perutusannya atau sumpah jabatannya. Mereka beranggapan
bahwa kehormatan mereka akan terganggu bila orang memberitahukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Injil hari ini menunjukkan kehormatan seorang pemimpin justru terletak dalam usaha yang terus-menerus untuk berbenah diri, untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Karena kita semua yakin bahwa semua kita adalah orang berdosa, orang-orang yang lemah. Kedua, teks ini merupakan kritik terhadap anggota umat kebanyakan. Setiap orang yang telah memilih menjadi Kristen telah menyatakan ya kepada Allah. Dia tidak boleh lagi mengatakan tidak terhadap perintah-perintah yang disampaikan Allah melalui tradisi-tradisi suci, kitab suci, dan ajaran-ajaran gereja. Oleh sebab itu, kita semua membutuhkan pertobatan dan upaya untuk berbenah diri secara terus-menerus. Injil hari ini merupakan satu undangan kepada kita semua untuk senantiasa bertobat dan mengubah hidup kita sebagaimana telah ditunjukkan oleh anak kedua dalam Injil hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.